Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Mari belajar bersama. Oh iya, jangan lupa berdoa ya sebelum belajar. Hari ini kita akan belajar di tema keempat, subtema kedua. Dan jangan lupa juga subscribe, like, komen, dan share ya. Terima kasih. Sekarang kita memasuki pembelajaran yang kelima. Nah, pada bagian ini kita akan mempelajari teks percakapan. Kemudian kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berdasarkan teks percakapan yang telah kita pelajari. Kelas dan pekarangan sekolah Dayu telah bersih. Dayu mengetahui cara menjaga lingkungan sekolah agar bersih dan sehat. Kita lanjutkan ke bagian ayo mengamati. Nah, sekarang dengarkan temanmu membaca teks percakapan berikut. Nanti jika teman kalian disuruh membaca teks percakapan di bawah ini, kalian harus dengarkan ya. Anak-anak, apakah kalian sudah tahu cara menjaga lingkungan sekolah agar bersih dan sehat? Nah, ibu guru di sini bertanya kepada Dayu dan teman-temannya. Sudah, Bu. Kita harus membersihkan ruang kelas dan pekarangan sekolah, Bu. Kemudian di sini ada Siti. Siti ikut menjawab ya. Kamar mandi juga harus dibersihkan, Bu. Bagus, Nak. Jika ingin membersihkan kamar mandi, apa yang kita butuhkan? Tanya ibu guru kembali. Kemudian di sini ada Siti menjawab. Kita membutuhkan ember, sikat, air, dan gayung, Bu. Baiklah, kita hendaknya selalu membiasakan hidup bersih di sekolah ya, Nak. Nah, kata bu guru kepada anak-anaknya. Yuk kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Nah, sekarang di sini ada ayo berlatih. Jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan isi percakapan ibu guru, Dayu, dan teman-teman. Nomor 1. Apa isi percakapan ibu guru, Dayu, dan teman-teman? Nah, kalau menurut Abi, percakapan di atas berisikan tentang cara menjaga atau membersihkan lingkungan. Kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 2. Bagaimana cara menjaga kebersihan lingkungan sekolah? Nah, caranya yaitu selalu membersihkan lingkungan sekolah dan tentunya tidak membuang sampah sembarangan. Apa saja alat-alat yang dibutuhkan untuk menjaga kebersihan? Nah, kalau alat itu misalnya ada ember, kemudian sikat, dan gayung. Kemudian kita lanjutkan lagi yuk ke soal berikutnya. Di sini ada soal nomor 4. Bagaimana pendapatmu dengan isi percakapan ibu guru, Dayu, dan teman-teman? Nah, kalau menurut Abi, mereka itu sangat rajin dan semangat untuk membersihkan atau menjaga lingkungan agar tetap bersih. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Nah, di sini yang terakhir ya, nomor 5. Jika kamar mandi sekolahmu kotor, apa yang akan kamu lakukan? Nah, kalau Abi sih akan membersihkannya. Kalian juga harus sama ya, selalu membersihkan kamar mandi yang ada di sekolah. Kita lanjutkan lagi ke bagian ayo berdiskusi. Temukan kata yang dibentuk pada tabel dengan makna berikut. Nah, makna yang pertama, wadah yang diberi tangkai untuk mengambil air. Nah, di sini sudah ada jawabannya ya, yaitu gayung. Kemudian nomor 2, tempat air berbentuk tabung, yaitu ember. Dan yang nomor 3, pembersih yang dibuat dari bulu dan diberi dasar tempat berpegang. Nah, bendanya yaitu sikat. Wah, semuanya pada pintar ya. Yuk kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Ayo membaca. Pada bagian ini kita akan membaca teks, kemudian nanti menjawab pertanyaan berdasarkan teks yang telah kita baca. Yuk kita baca sama-sama. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Di sini sudah ada teks yang berjudul Cara Menjaga Kelas Agar Bersih. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kelas agar bersih. Lantai, tembok,
dan langit-langit harus dibersihkan setiap hari. Jika lantai berdebu, hendaknya dipel agar debunya terangkat dengan baik. Perlengkapan kelas lainnya juga harus dibersihkan. Misalnya lemari, papan tulis, meja, dan kursi. Setelah bersih, kelas juga harus ditata dengan rapi. Kita harus berhati-hati ketika membersihkan kelas. Hati-hati ketika membersihkan tempat yang lebih tinggi agar tidak jatuh. Hati-hati mengangkat benda yang berat. Kaki atau tangan bisa terimpit. Ketika membersihkan papan tulis, harus pelan-pelan agar debu tidak masuk ke mata dan hidung. Menjaga kelas agar bersih dan sehat itu penting. Nah, di bawahnya sudah ada pertanyaan ya. Abi telah mengisinya seperti ini. Apa isi teks di atas? Nah, kalau menurut Abi, isi teks di atas itu berisikan tentang menjaga kebersihan kelas agar tetap bersih. Selanjutnya, sudah tahukah kamu cara menjaga kelas agar bersih dan sehat? Ya, kalau Abi sih sudah tahu. Yaitu di sini jawabannya sudah. Dengan cara membersihkan lantai, tembok, kaca jendela, dan langit-langit. Kita lanjutkan lagi yuk ke halaman berikutnya. Ayo mengamati. Nah, pada bagian ini kita akan melakukan pengamatan sederhana dan membuat laporannya ya. Kita amati gambar di bawah ini. Nah, gambar di bawah ini yaitu kegiatan sedang membersihkan lantai, yang ini sedang membersihkan kaca, kemudian yang ini sedang membersihkan papan tulis, sedangkan gambar yang ini sedang merapihkan meja. Nah, sekarang apa saja yang dilakukan Dayu dan teman-teman? Nah, kalau jawaban Abi seperti ini. Dayu dan teman-teman sedang membersihkan lantai, jendela, papan tulis, dan merapikan meja. Kita lanjutkan lagi yuk ke halaman yang berikutnya ya, yaitu ayo menulis. Sekarang tuliskan hasil pengamatanmu dalam bentuk laporan sederhana. Nah, kalau Abi seperti ini laporan sederhananya. Cara menjaga kelas agar tetap bersih. Agar kelas tetap bersih harus selalu dibersihkan. Melaksanakan jadwal piket kelas. Membuang sampah pada tempatnya. Selalu mengingatkan teman yang suka membuang sampah sembarangan. Tidak mengotori tembok dan kaca jendela. Setelah pelajaran selesai, sebelum pulang sekolah, semua meja dan kursi dirapikan kembali. Nah, jika kalian mau membuat laporan sendiri, silahkan ya. Boleh ditambahkan atau mungkin yang ini juga boleh diganti. Kita lanjutkan lagi yuk ke bagian yang berikutnya. Bacakan laporanmu dengan lafal dan intonasi yang tepat. Kita lanjutkan lagi ke bagian ayo mengamati. Nah, pada bagian ini kita akan mempelajari kegiatan-kegiatan di sekolah yang menunjukkan persatuan dalam keberagaman yang benar. Kita baca terlebih dahulu teksnya. Dayu dan teman-teman telah menjaga kebersihan ruang kelas. Mereka menjaga kebersihan kelas bersama. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Sikap mereka pantas untuk ditiru. Sikap itu merupakan contoh kebersamaan di kelas. Tahukah kamu dengan kegiatan yang menunjukkan sikap kebersamaan di kelas? Nah, untuk mengetahuinya, kita akan mengamati gambar di bawah ini dengan teliti. Di bawah ini ada gambar yang menunjukkan kebersamaan, yaitu dalam kegiatan menari. Kemudian yang ini dalam kegiatan berdiskusi. Dan di bawahnya kegiatan sedang bermain drama. Nah, kegiatan-kegiatan ini menunjukkan persatuan dalam keberagaman. Kita lihat pertanyaan di bawahnya ya. Apa saja yang dilakukan Dayu dan teman-teman? Dayu dan teman-teman sedang melakukan kegiatan menari. Itu yang gambar pertama ya. Kemudian gambar yang kedua mengerjakan tugas kelompok atau berdiskusi. Dan gambar yang terakhir yang ini yaitu sedang bermain drama. Atau mungkin sedang membaca teks ya. Sedang mempresentasikan sesuatu di depan kelas.
kita lihat yang berikutnya. Sikap apa saja yang harus dimiliki agar dapat terwujud kebersamaan di kelas? Kalau menurut Abi, yaitu kita harus saling menghargai, menyayangi, dan menghormati teman-teman yang ada di kelas ya, supaya bisa terwujud kebersamaan. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Ayo berdiskusi. Nah, sekarang diskusikan dengan temanmu. Diskusikan sikap yang harus dimiliki agar terwujud sikap kebersamaan di kelas. Nah, contohnya sudah ada ya, nomor 1 yaitu saling menghormati walaupun berbeda agama. Nah, contoh yang lainnya misalnya melaksanakan kewajiban, tidak membeda-bedakan teman, tidak melakukan bullying, kemudian selalu menghormati kakak kelas, dan tentunya kita harus menyayangi adik kelas. Nah, kira-kira kalian bisa tidak sikap-sikap ini dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah? Wah, kalian harus bisa ya, supaya bisa terwujud kebersamaan. Kita lanjutkan lagi ke bagian yang berikutnya. Ayo berlatih. Coba ceritakan kegiatan yang mencerminkan sikap kebersamaan dengan temanmu di kelas. Nah, contohnya seperti ini. Aku dan teman-teman selalu hidup rukun di kelas. Kami sering belajar kelompok, menari, dan bermain peran bersama atau bermain drama ya. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Ayo mengamati. Nah, pada bagian ini kita akan mempelajari gerak kelenturan tubuh dominan bagian atas dalam rangka mengembangkan kebugaran jasmani, kelas yang bersih, nyaman untuk belajar. Nyaman juga untuk melaksanakan berbagai bentuk kegiatan. Misalnya untuk latihan melenturkan tubuh. Latihan ini membuat tubuh lentur dan tidak kaku. Latihan melenturkan tubuh banyak caranya. Misalnya kombinasi gerakan persendian leher, persendian lengan, dan persendian pinggang. Nah, sekarang amati gambar di bawah dengan teliti. Misalnya di sini persendian leher. Nanti coba ya, memutar persendian leher ke kiri dan ke kanan. Contohnya seperti ini. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Nah, di sini ada persendian lengan. Memutar persendian lengan ke depan dan ke belakang. Kita lihat lagi gambar berikutnya. Persendian pinggang. Nah, membungkukkan badan seperti ini, kemudian meliukkan badan ke kiri dan ke kanan. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Melenturkan tubuh dapat juga dilakukan dengan permainan. Misalnya saja meliukkan badan sambil memegang bola. Cara melakukannya yang pertama, berdiri tegak dengan kaki rapat. Yang kedua, pegang bola dengan tangan lurus ke atas. Yang ketiga, liukkan badan ke kiri dan ke kanan. Gerakan ke kiri dan ke kanan ditahan beberapa detik. Ayo mencoba. Silakan nanti lakukan permainan meliukkan badan sambil memegang bola dalam kelompokmu. Sebelum bermain, lenturkan tubuhmu terlebih dahulu. Kemudian ceritakan perasaanmu setelah bermain ya. Nanti akan dibimbing sama bapak dan ibu gurunya. Nah, untuk kegiatan yang terakhir, kegiatan bersama orang tua. Membiasakan siswa terlibat dalam setiap kegiatan di rumah. Hal ini bertujuan agar terbentuk sikap kebersamaan di rumah dalam diri siswa. Wah, sekarang sudah pada pintar. Nah, sebelum Abi akhiri, Abi berpesan ya, selalu mematuhi protokol kesehatan. Selalu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, membatasi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.